Pagi ini In terbangun, dan ketika In bangun, hari ini In ada jadwal pemotretan bersama X. In segera buru-buru ke kamar mandi. In baru menyadari jika X semalam tak menghampirinya. Padahal, kalau tidak salah, In sempat melihat X mengejarnya saat mengetahui ia pulang. Namun, kenapa ia urung menemuinya? Tumben. In baru ingat jika semalam X menelponnya saat In sedang di rumah out. Sudah dipastikan sikap X yang aneh kali ini karena faktor cemburu. Ya, In tersenyum. Sepertinya hari ini In harus menghadapi model customer yang sedang dilanda cemburu. In mengambil handuk dan gayung love-nya, lalu In ke kamar mandi. Namun di dalam kamar mandi rupanya sudah ada orang yang masuk. Siapa di dalam? Gue bang, Gepeng. Cepetan. Baru masuk bang. In berharap X mendengar teriakannya dan membuka pintu menawarkannya untuk mandi di kamarnya. Namun tak ada tanda-tanda kehidupan dari kamar X. Sepertinya X masih marah dan mulai tak peduli. In tetaplah cuek. Lalu tak lama kemudian, mas-mas satpam juga gendut mulai mengantri. Masih ada orang di dalam? Tanya mas satpam. Masih, jawab In datar. Peng, buruan, gue juga kebelet. Sabar, masih mules. Kelamaan. Ceduk, teriak In menendang pintu kamar mandi, yang membuat X seketika terbangun dan langsung membuka pintu kamarnya. In, lo antri, sini aja. Sorry, gue kesiangan. Soalnya semalam gue begadang di warung Mas Pul. Ya, In pun yang juga mules itu mau tak mau numpang di kamar mandi X. Minggir, gue kebelet boker. In, apa? Semangat bokernya. Bang, pintu kamar mandi pun tertutup. Ya, sembari menunggu In mandi, X sendiri membereskan kamarnya. Ya, meski jujur semalam X sempat kesal karena cemburu yang berlebihan pada In, namun berkat pencerahan dari Mas Pul mampu sedikit melegakan hati X untuk terus bersabar. X harus mencontoh kesabaran Mas Pul yang begitu besar saat mengetahui Pus memutuskan memilih pekerjaannya. Tak bisa dibayangkan gimana cemburunya Mas Pul pada Pus yang harus berhubungan dengan banyak pria setiap harinya. Ya, X harus banyak-banyak bersyukur meskipun nasib keduanya sama, yaitu cemburu meski tak ada status apa-apa. Namun ternyata ada yang lebih parah daripada dirinya. Sedangkan X hanya cemburu pada mantan In saja. Ya, meski sakitnya juga lumayan terasa, tapi setidaknya tidak sebanding dengan cemburunya Mas Pul pada Pus saat ini. Bedanya, Pus sudah confess pada Mas Pul, sedangkan In tidak. Yang ada, In justru menolaknya berkali-kali. Ya, entahlah, yang jelas entah sampai kapan X terus berlari mengejar In. Kejar saja, sampai ketika nanti ada waktunya ia lelah. X akan berhenti dan menyerah. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Aroma sabun mandi In menyeruak dan menyebar ke penjuru kamar. In, tunggu. Seketika X menahan tangan In. Apaan? Buruan, kita harus ke lokasi pagi-pagi. Lo gak marah sama gue kan? Marah kenapa? Ya enggak sih, takutnya karena gue cemburu lo ngira gue nyuekin lo. Oh jadi lo ngerasa? Enggak gitu maksud gue. Denger baik-baik. Pasang telinga lo. Ini info penting dan camkan di otak lo. Gue In. Lo jual, gue beli. Lo cuek, gue lebih cuek. Dan lo gak peduli, gue apalagi. Lo diem, gue lebih diem. Lo acuh, gue balas lebih acuh daripada lo. Kalau gue cinta, apa lo akan balas lebih cinta? In, lo belum jawab pertanyaan gue. Brak. In malah kabur dong dan masuk ke kamarnya. Tak dapat menjawab pertanyaan X. Dan tanpa In menjawabnya dan tanpa harus menanyakannya lagi, X sudah tahu jawabannya. Ya, X pun tersenyum. Lalu X mengambil handuk. Dan begitu X hendak masuk ke kamar mandi, HP X berbunyi. Tanda pesan masuk. Dan begitu X membukanya, buruan. Dan ingat, kalau bos up sama Dawn nanya kita berangkat bareng, bilang aja lo jemput gue.
jangan bilang kita satu kos-kosan. Ngerti? Vibes-nya kayak pacaran lagi ngumpet-ngumpet aja. Backstreet. Back to the chot. Bacot. Di apartemen Pus. Ya, pagi ini sebelum berangkat ke kantor, Pus yang kangen Mas Pul itu video call. Pagi Mas, udah buka warungnya? Dari semalam Mas gak tutup Pus, lanjut sampai pagi. Emang Mas gak istirahat? Semalam Mas begadang, sama nemenin X yang lagi galau mikirin In. Sama on off juga, tapi on off cuma bentar. Oh, emang gak ngantuk? Gak capek habis jalan-jalan seharian? Gak tahu kenapa, ngantuk sama capek Mas hilang. Setelah kamu ajak jalan-jalan, bawaannya seneng, happy, lega. Nanti kita jalan-jalan lagi ya, kalau ada waktu ya. Iya Pus. Terus Mas gak tidur dong? Dapat tidur kok, 2 jam, lumayan. Untung pas gak ada pembeli. Pas mau subuh baru Mas bangun, karena ada yang beli. Lagi ngapain sih Mas? Ini loh, lagi kasih makan anak Mas yang baru, manuk pelangi. Burung terus yang dikasih makan. Burung gue kapan Mas? Pus, jangan ngomong jorok. Banyak orang seliwer-seliwer di depan warung. HP-nya Mas speaker ini. Oh, sorry, gak tahu. Kamu kok bisa telepon Mas? Gak takut Omo? Udah pulang dari tadi Mas. Oh, kamu gak dimarahin kan gara-gara jalan sama Mas? Enggak lah, dia kan gak pernah lama Mas. Pus juga gak suka kalau dia berlama-lama. Tapi kalau sama Mas, biarpun udah seharian, kenapa rasanya cuma bentar ya? Masih kurang puas. Mas jadi kapok lama-lama sama kamu, bisa bahaya. Gue keingetan mulu Mas. Bahkan saat lagi main sama aja, gue gak fokus, malah keingetan Mas. Pus, jangan-jangan kamu bayangin yang jorok-jorok sama Mas ya? Tiap hari Mas. Oh, kamu ini. Mas Pul, nyari kopi saset. Oh, iya. Pus, ntar ya. Ya udah, Pus juga mau berangkat. Ntar gue telepon lagi. Ya, semangat Pus. Tut. Ya, Mas Pul pun kembali melayani pembeli. Mas, tukang buburnya udah lewat belum? On off. Belum habis ini. Semalam si Ek balik jam berapa Mas? Jam 2:30. Tumben. Biasa, namanya juga galau. Nah, dia yang diomongin, tumben mereka berangkat berdua. Iya, kan mau pemotretan kan semalam udah bilang. Oh iya, lupa. Mas, bro, duluan. Sapa X, namun In langsung masuk tanpa menyapa. Dan seperti biasa, cuek-cuek saja. Hati-hati, lancar pemotretannya, teriak Mas Pul. Dan mobil pun jalan. Pasti pemotretan cuma modus doang, ucap off. Kalian semalam habis dari mana? Kok kemalaman? Dek. Seketika On tiba-tiba mengingat time. Di rumah Daun, pagi ini ketika Daun hendak berangkat dan motor Daun baru saja hendak keluar, mobil bos Up tiba-tiba berhenti tepat di depan rumahnya. Lalu bosnya itu membuka kaca jendelanya. Bos sudah sembuh? Udahlah, masa sakit terus? Kan berkat pelukan kamu. Kenapa kamu semalam gak balas pesan Mas? Daun ketiduran bos. Ya sudah, masukin lagi motormu, berangkat sama Mas. Iya bos. Ya, Daun pun masuk ke mobil, dan mobil pun jalan. Maaf ya bos. Set. Daun tiba-tiba menyentuh kening dan leher bosnya, yang membuat Up terkejut senang. Udah turun kok. Oh iya, beneran panasnya udah turun. Cuma mau mastiin aja bos, makanya Daun cek. Gak badannya sekalian dicek? Enggak nanti kalau dicek panasnya udah turun, yang naik yang lain kayak kemarin. Wajar, normal. Normal itu kalau yang pegang cewek, kalau yang cowok itu gak normal bos, setrumannya beda. Iya ya, kok bisa ya? Padahal Mas gak pernah pacaran sama cowok, gak ada kepikiran. Kenapa pas kamu pegang jadi nyetrum? Apakah kamu manusia listrik? Bisa jadi. Mungkin itu karena bos kelamaan jomblo kali, jadi langsung up. Bisa jadi.
Makanya cari bos. Cari cowok. Cewek bos. Cowok. HP bos up berbunyi. In menelponnya. Daun, tolong angkatin. Siapa bos? In. Oh iya bos. Iya In. Gimana? Lah kok HP si bos lu angkat? Cie makin lengket aja. Masih gak ngaku kalian? Apaan sih? Orang gue tiba-tiba dijemput. Ini orangnya lagi nyetir menuju studio. Dan gue disuruh ngangkat. Cepetan. Santai. Lagian Mr. X belum datang kan? Lo udah kasih tahu belum? Jangan sampai telat. Orangnya udah di studio. Orang gue berangkat sama dia. Lah kok bisa? Orang dia tiba-tiba jemput gue. Nah, yang harus dicurigai itu kamu, bukan aku bego. Si bos jemput aku wajar, kasih tembengan sama karyawan. Tolol, gue juga mana tahu dia mau jemput gue. Lagian mau pemotretan, jadi wajar ngasih tumpangan. Kenapa cuma lo doang yang dikasih tumpangan? Kenapa nggak aku sekalian? Bencong, mana gue tahu mobil siapa? Suka-suka dia mau jemput siapa. Kalau gue balik, nah itu si bos ngapa jemput lo? Kenapa nggak jemput gue? Jenglot, kenapa kamu iri? Biasanya kamu juga sering jalan berdua sama si bos. Aku nggak iri. Kenapa sekarang si bos jemput aku, kamu iri? Tut. Dimatiin. Dasar jenglot. Bos, ngapain ketawa? Kalian lucu. Lucu apanya? Nyebelin. Lama-lama, Daun bisa stroke kalau punya partner kerja kayak In. Udah, jangan berantem. Masalah sepele aja ribut. Kalian harus kompak. Kompak berantem. Untung aja aku gak pacaran sama dia. Gak kebayang kalau punya cowok kayak dia. Tapi kamu naksir kan? Udah enggak bos. Aku udah naksir seseorang. Dia lebih lembut, lebih santai, gak darah tinggian, perhatian. Pokoknya berkebalikan sikap dari In yang cuek-cuek nyebelin. Oh ya, penasaran sama orangnya? Rahasia bos. Cuma aku dan Tuhan yang tahu. Bahkan orang yang aku suka aja gak tahu kalau aku suka dia. Kenapa gak jujur aja sama orangnya langsung, Don? Enggak. Sudah pasti ditolak mentah-mentah. Kan belum dicoba. Tanpa dicoba udah bisa ketebak. Lagian dia juga gak suka cowok. Dan bahaya juga kalau Don nyatain cinta sama dia. Sangat beresiko. Selain ditolak, Daun takut bisa-bisa Daun di apa? Enggak apa-apa bos. Dipermainkan maksudnya. Iya, dipermainkan. Logikanya kan dia suka cewek bos. Masa ujuk-ujuk suka cowok kan ngeri bos. Takut aja ada maksud tertentu. Oh, tapi kalau dia ternyata nyatain duluan gimana? Gak mungkin. Kalau dia beneran suka sama kamu, dan apa yang kamu tuduhkan selama ini salah, gimana? Aku masih gak percaya. Kalau dia bisa membuktikan dan bisa membuatmu percaya, gimana? Wah, ini bos yang sulit. Sulit ditolak maksudnya. Sadar-sadar, mimpi. Semoga mimpimu jadi nyata. Amin bos, ucap Daun menatap bosnya yang sedang menyetir. Up yang merasa diperhatikan itu mencoba menatap balik Daun. Lalu Daun buru-buru mengalihkan pandangannya ke jalan. Daun? Ya bos. Kamu sudah sarapan belum? Udah bos, tadi di rumah. Yah, bos belum sarapan. Temenin bos sarapan dulu ya. Iya bos. Di studio sendiri, In dan Mr. X masih menunggu bos Up. Dan In kesal saat ternyata bos Up masih sarapan. Dan In disuruh langsung berangkat duluan ke lokasi pemotretan. Kemudian mereka nanti akan menyusul. Sial mereka, pakai sarapan segala lagi. Kenapa In? Si bos nyuruh kita duluan. Ya udah, kenapa kita nggak duluan? Nunggu apa? Tunggu bentar, gue mau bawa barang-barang ke mobil lo ya. Boleh? Muat kan? Emang banyak barang-barangnya? Enggak sih, cukup. Tunggu bentar. Perlu dibantu? Nggak perlu, ini tugas gue. Ya, In terpaksa bolak-balik mondar-mandir dibantu anak-anak studio memasukkan alat-alat pemotretan seperti kamera dan lain sebagainya. Dan setelah dikira masuk semua, In dan X pun jalan.
In, sarapan dulu yuk. Lo mau sarapan apa? Apa aja, yang penting makan. Tuh di depan banyak pedagang. Ada bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur. Lontong sayur aja. Oke. Ya, mobil X pun melipir ke pedagang lontong sayur. Dan begitu keduanya hendak turun, HP In berbunyi. Out menelpon. Halo? Ya, Out? X, sorry, gue angkat telepon dulu. Seketika X nyesek lagi ketika In mengangkat telepon Out. Ya, X pun berjalan sendiri ke pedagang lontong sayur. X memesankan 2 lontong sayur untuk keduanya, lalu duduk sembari menunggu dan memperhatikan In yang sedang tertawa ceria saat teleponan dengan Out. Sangat langka, ada ya orang yang masih berhubungan baik dengan mantannya, bahkan masih terlihat mesra. Sedangkan X sendiri, jangankan mesra, mengingat bahkan melihat wajahnya saja tak sudi. Jujur, rasanya tak sanggup melihat In berkomunikasi dengan mantannya. Andai X bisa, andai X mampu, lebih baik X batalkan saja pemotretan ini. Bahkan ketika saat pemotretan seperti ini, dan ketika X berkesempatan bersama In, namun In masih sempat-sempatnya komunikasi dengan Out. X tahu, X bukan siapa-siapa In. X tahu, X tak berhak cemburu. X tahu itu urusan In dan tak perlu ikut campur. Tapi harusnya In juga tahu bahwa segala effort yang selama ini ia lakukan semata-mata untuk mendapatkan In. Tapi nyatanya In tak tahu, entah tak tahu atau tak mau tahu. Ya, yang jelas X ingin buru-buru menyelesaikan acara pemotretan yang sia-sia. Dan menurut X gagal ini. Permisi, lontongnya. Oh, iya makasih. Ya, meski lontong sayur ini kelihatan enak, namun rasa kecewa membuat X tak berselera. Hati yang sakit membuat lidahnya pahit. Ya, tak lama kemudian In datang menghampiri X. In heran melihat X yang hanya mengaduk-aduk lontong sayurnya. X, oh iya, ini lontong lo, ini minumnya, ucap X tersenyum datar. Thanks. Kok lo tahu gue lauknya lengkap? Gue nggak tahu, gue cuma nebak, ucap X dingin sembari masih mengaduk-aduk lontongnya. Kenapa cuma diaduk-aduk? Lagi gak selera? Sama lontong sayurnya? Kenapa gak pesan makan lainnya? Gak pengen makan? Terus pengen apa? Gak pengen apa-apa. Kadang apa yang gue pengenin gak bisa gue dapetin. X, gue pernah nanganin model ya. Karena acara pemotretan dilakukan di gurun pasir di pinggir pantai, dan pemotretan terdiri dari beberapa sesi sampai siang hari yang begitu panas. Salah satu model gue waktu itu pingsan hanya karena alasan sepele, gak sarapan. Dan gue gak mau lo pingsan, ngerepotin gue sama yang lain. Gak usah repot, gue gak mau ngerepotin lo. Kalaupun gue pingsan, panggil aja ambulan. Nanti gue panggilin ambulan. Tapi mending lo sarapan dulu deh, daripada mubazir. Gue suapin ya. Nih, set. Sorry, gue gak pengen, ucap X menolak suapan In yang membuat In kesal. Ya udah, terserah lo mau makan kek, enggak kek, gue gak peduli. Bukannya lo emang dari awal gak peduli sama gue. Set. Dek. Seketika In jengkel saat X tiba-tiba berubah, lalu membayar ke abang pedagang lontong sayur, kemudian masuk ke mobil. Gak ada alasan lagi, pasti lo ngambek, gue udah tahu. Pasti lo cemburu. Emang gue pikirin? Gak akan, sorry. Ya, di dalam mobil sendiri, X masih terdiam, sembari menunggu In. X sembari membalas pesan staf kantor, dan tak lama kemudian In masuk mobil. Brak, lalu bos Up menelponnya. Ya bos. Oh, bos sudah nyampe duluan ternyata, cepet amat. Padahal gue baru selesai sarapan. Iya, ini udah selesai, udah mau jalan. Oke, siap. Tut. Ya, In melihat X tetap cuek. Tapi jangan harap In akan peduli. In malah justru membuang muka, menatap jalan. X sempat menatap In. Namun X tetap diam dan tak bersuara. Keduanya jadi sama-sama diam, dan mobil pun jalan. Di sebuah desa,
Ya, setelah menempuh jarak sekitar 45 menit, up dan down kini lebih dulu sampai di lokasi. Namun untuk lokasi pastinya harus menunggu In dan X. Bos, kenapa berhenti? Mas lupa, di mana lokasi tepatnya? Sepertinya jalannya sudah banyak perubahan. Yang jelas, titik lokasinya terdapat 5 pemandangan sekaligus. Sawah, sungai, gunung, dan air terjun kecil. Juga hutan sekaligus. Wah, pasti keren. Kan Don belum tahu karena belum masuk ke studio bos. Iya, sembari nungguin, Mas mau foto-foto pakai koleksi sendiri. Bos, fotoin aku bos. Boleh, tapi haus bos. Itu di sana, di turunan ada pemukiman warga, ada warung jadul juga. Kelihatannya klasik. Sekalian, Mas foto kamu di sana. Iya bos. Ya, keduanya pun turun. Dan begitu sampai, keduanya menyapa beberapa warga, lalu menghampiri warung dan membeli minuman. Juga beberapa cemilan rebusan ala khas desa. Daun melihat bos Up masih mengobrol dengan salah satu warga. Entah apa yang dibicarakan bosnya bersama warga. Namun karena masih lama menunggu, Daun yang di setiap kesempatan selalu membawa buku diary-nya itu, kini menuliskan sesuatu. Tak hanya menulis, Daun juga menggambar. Bos Up yang sedang mengobrol dengan pemandangan bukit yang ada di belakangnya, dan begitu gambar itu jadi, bos Up-nya tiba-tiba saja hilang. Daun yang panik itu seketika menelponnya, namun bos Up merejectnya. Daun yang penasaran itu mengirim pesan. Bos di mana? Kok dimatiin teleponnya? Sorry, kepencet. Lagi di toilet. Oh. Ting. Jepretan pertama. Wah, estetik. Kok aku bisa nggak tahu pas bos ngejepret aku? Kamu lagi nulis sesuatu. Iya, tapi jepretan kedua harus ada kamera ya. Jangan candid. Tapi ini bagus sih. Sini, jalan ke belakang warung. Ada pohon beringin kembar. Oh, iya bos. Ya, Daun pun buru-buru berjalan ke belakang warung. Dan begitu sampai, bos Up-nya sedang foto-foto pemandangan sekitar. Mana bos? Duduk di antara dua pohon kembar itu. Oh, kenapa? Kok serem bos? Justru yang angker-angker gitu, yang estetik. Bentar bos, Daun doa dulu. Harus amit-amit. Permisi, kula nuwun, sampurasun, punten. Segala macam disebut. Iya bos, kita nggak boleh sembarangan. Buruan. Iya bos. Ya, Daun pun mau tak mau menuruti perintah bosnya. Daun duduk di akar yang menyambung di antara dua beringin kembar. Daun, relax. Jangan kaku. Takut bos. Gak ada apa-apa pagi ini. Bos, yang namanya makhluk halus gak peduli pagi siang malam bos. Udah, jangan banyak nanya. Pose, senyum, miring ke kanan. Iya, cekrek. Balik badan, membelakangi kamera. Maksudnya? Iya, blocking. Liatin punggungmu. Aduh, Daun, kenapa? Bos, ada semut jatuh bos, gatel banget. Aduh, gede banget semutnya. Wah, masuk. Wah, jangan masuk. Teriak Daun saat semut-semut itu mulai masuk dan merambat ke tubuhnya. Tenang. Sini. Set. Ya, bos Up membantu Daun menepuk-nepuk, mengusap tubuh dan kaki Daun membersihkan dari semut. Aduh bos, kayaknya ada yang masuk. Gatel. Aduh, pantatku digigit. Sialan nih semut. Ucap Daun mengeluh sembari menggaruk-garuk pantatnya. Daun, buka bajumu. Buka celanamu. Hah? Iya buka. Biar semutnya ketemu. Tapi bos, buruan. Iya bos. Dan baru saja membuka baju. Permisi, kalian mau apa? Pak, ini teman saya digigit semut, ucap bos Up pada salah satu warga. Pasti habis main di beringin ya? Iya pak. Oh, kalau begitu harus buru-buru dipakein minyak pereda gatal. Kalau nggak segera bisa bahaya, bisa demam. Itu semut bukan sembarang semut, semut geni. Lalu di mana saya bisa mendapatkan minyak itu pak? Sini, ke rumah, tak kasih. Makasih pak. Yudon,
Sabar ya. Aduh, gatel banget bos. Seluruh paha sama pantat, ucap Daun sembari memasukkan tangan ke celananya dan menggaruk-garuk pantatnya. Sabar. Masuk mas. Ah iya pak, makasih. Nah, ini minyaknya. Pakai aja bawa pulang. Mau pinjem kamar saya juga silakan. Makasih. Di mobil saja. Sekalian nunggu teman saya. Takutnya dia nyari saya. Oh, ya sudah. Yodon, mas bantu olesin. Tapi bos, udah buruan. Keburu kamu demam. Iya bos. Makasih banyak pak. Ya, sama-sama. Ya, Bos Up dan Daun pun buru-buru berlari menuju mobil. Dan begitu sampai, Bos Up membuka pintu belakang. Daun, di sini saja, biar enak ngolesnya. Emang ngolesnya gimana, Bos? Nungging lah. Wah, nungging. Ya terus gimana, Bos, ngolesnya kalau kamu nggak nungging? Jangan, Bos. Biar Daun yang ngoles sendiri. Kalau kamu yang ngoles, mana bisa kamu menjangkau bagian-bagian tertentu? Ayo cepetan. Tapi, Bos, kenapa sih? Malu. Sama-sama cowok, kenapa malu? Justru kalau sama cowok lebih malu. Pokoknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Biarin aja, biar Don yang oles sendiri. Gak bisa, nurut sama bos. Apapun alasannya, Mas harus ngolesin kamu. Mumpung kamu belum demam. Bisa-bisa kamu gak masuk lagi. Bahaya. Tapi bos, buruan. Tuh, kamu udah garuk-garuk. Cepat buka dan nungging. Kalau enggak, Mas buka paksa nih, dan Mas yang akan tunggingin kamu sendiri. Dek. Seketika Daun panik saat melihat wajah bosnya itu tampak serius. Mau tak mau, Daun terpaksa menurunkan celananya dan masih menyisakan CD-nya. Jujur, tak hanya Daun yang panik, tapi Bos Up juga gugup, deg-degan, namun mencoba tetap santai. Dan begitu celana itu turun, set. Udah bos. Tuh, lihat pahamu. Waduh, bentol semua. Gede-gede lagi bentolnya. Gatel, yang di belakang juga, punggung juga, dada juga. Coba lihat yang belakang. Set. Wah, lebih banyak di paha belakang. Atas. Mas curiga, tuh semut masuk ke pantat. Iya bos, kayaknya bokongku juga dikeroyok sama tuh semut. Duduk, selonjoran. Iya bos. Aduh, perih bos, panas, teriak Daun saat Bos Up-nya mengoles minyak pada luka bentol di pahanya, juga di lutut, perut, dan juga dada. Daun melihat Bos Up-nya begitu telaten merawatnya. Daun sedikit menahan perihnya dan menatap serius bosnya. Kenapa Daun? Ucap Bos Up saat memergoki Daun memperhatikannya. Nggak apa-apa. Aduh, kenapa Daun? Ada yang gigit. Sepertinya ada semut nyelip bos. Mana di situ lagi gigitnya? Ya makanya sekarang nungging. Bos, kenapa? Jangan bos, malu bos. Malu kenapa sih? Emang pantatmu panuan? Korengan? Iya bos, pantatku panuan, korengan, bisulan, hitam lagi. Mas gak peduli. Mau kudisan kek, mau korengan kek, mau warnanya hitam, abu-abu juga, Mas gak peduli. Daripada besok kamu demam sakit, gak masuk lagi. Ayo nungging. Bos, nungging. Iya bos. Ya, Daun mulai membelakangi Bos Up, lalu mulai membungkuk dan menunggingkan pantatnya di depan bosnya. Rasanya malu tak tertahankan. Sorry ya Don, Mas buka. Dan begitu Bos Up mulai menurunkan CD Daun, set. Seketika Bos Up terdiam saat melihat pipi bokong Daun yang bentol-bentol dan merah itu. Bos, kok diem? Set. Tanya Daun sembari menutupi bokongnya dengan kedua tangannya. Namun Bos Up menyingkirkan kedua tangan Daun. Bentol semua Daun. Aduh, lepas tanganmu. Kenapa sih? Masih malu? Katanya korengan. Mana? Mulus gini kok, bohongin Mas kamu. Tapi malu bos, gak sopan, masa karyawan liatin pantatnya ke bos, kurang ajar itu namanya. Ya lihat-lihat sikon, ini kan bosnya yang minta, emergency. Udah jangan banyak omong, ini udah parah, bengkak rata. Aduh, perih bos.
Perih dikit, nanti lama-lama hilang gatalnya. Adem, seperti yang di paha. Iya kan? Iya bos. Aduh, masih cekit-cekit bos. Ada yang kerasa. Di mana? Di... Oh, Mas sudah lihat. Bisa-bisanya dia nangkring di situ. Sorry Daun. Ya, bos Up yang melihat semut kejepit di antara belahan pantat Daun itu seketika langsung mengambilnya dan... Oh, ya, sensasi jari bosnya yang mencabut semut dari lubang kerutnya itu jujur membuat Daun tegang. Dan bos Up dapat melihat lubang kerut sebelah kirinya itu bentol. Nih, lihat. Sepertinya, nih semut mati kekenyangan karena habis menghisap darah lubang anusmu, Daun. Ucap bosnya saat menunjukkan semut yang tergeletak lemas tak berdaya di telapak tangannya hingga kemudian. Bos Up meniup semut mati itu ke keluar jendela mobil. Sepertinya tuh semut bukan mati kekenyangan ngisep darah deh, karena gak kuat ngisep aroma pantatku. Mungkin. Diem, Mas mau olesin anusmu. Hah? Jangan bos, yang itu jangan. Kenapa? Bau bos, jorok, nanti tangan bos ternoda. Emang kamu cepirit? Ya enggak bos, tapi kan panas-panas perinya 2 kali lipat. Teriak Don saat lagi-lagi olesan minyak terasa di lubang anusnya. Relax, ucap bos Up, bak tukang pijat tradisional dan profesional saja mencoba menekan-nekan mengusap-usap daging kerut yang bentol itu, yang jujur membuat bos Up makin candu. Apalagi saat melihat lubang itu berdenyut-denyut, itu karena Daun terstimulasi sehingga membuat miliknya tegang berdiri. Tak hanya Daun, tapi juga bosnya. Sentuhan yang awalnya berupa sekedar olesan itu kini mulai berputar-putar pada lubang mataharinya dan merasa jari bosnya itu terasa sedikit menekan-nekan dan semakin mencurigakan hingga kemudian bos, sakit, kena kuku. Oh, sorry Dong. Gimana sih bos? Lagian ngapa diteken-teken? Itu maksud bos, biar minyaknya ngeresep. Ucap bos Up beralasan, padahal dalam hati gemas, pengen mencocolkan jarinya, namun masih bisa mengendalikan diri. Duh bos, gak perlu sampai ngeresep, udah kerasa. Udah kan? Belum. Hah? Punggungnya belum. Buset dah, panas dan lengket-lengket dah badanku semua. Udah jangan cerewet, biar aman. Iya bos. Ya, bos Up kembali mengoleskan minyak di punggung Daun yang masih dalam kondisi menungging. Tangannya bos Up memang mengelus punggung, tapi matanya masih memperhatikan pantat dan lubang Daun. Bos Up tak bisa membayangkan jika bisa mengevak pantat berbentuk runcing milik karyawannya itu. Bos Up tersenyum, mencoba menahan hawa nafsunya, lalu tak mau berlama-lama membiarkan pikirannya kemana-mana. Dah, cukup Daun. Pakai kembali celanamu. Mas mau cuci tangan dulu. Ucap bos Up-nya tiba-tiba pergi meninggalkannya. Daun meringis malu, menepuk-nepuk jidat dan menepuk-nepuk kursi mobil gemas. Entah apa yang ada di pikirannya, yang jelas hari ini begitu menegangkan. Daun membatin dalam hati. Gara-gara semut, pantatku jadi terjamah oleh bosku sendiri. Emang sih dijamah oleh orang yang aku sukai, tapi situasinya tidak tepat. Aku juga belum siap. Malu. Di perbatasan desa sendiri, mobil X baru saja melewati perbatasan desa. Jika Up dan Down memilih jalur lurus setelah perbatasan desa, tapi In dan X justru berbelok ke jalan sebelah kiri. Dan begitu mengikuti jalan lurus sejauh 5 km, keduanya pun sampai, namun keduanya tak menemukan mobil bos Up. Kemana mereka? Katanya sudah sampai, atau jangan-jangan nyasar. Ya, In pun langsung menelpon bos Up. Halo bos, di mana? Gue udah nyampe di lokasi nih. Sorry, nyasar. Makanya jangan pacaran mulu. Nyasar kan? Kamu di mana? Perbatasan jalan desa, belok ke kiri. Lurus aja mentok. Oh, ke sana. Mas malah lurus. Ya udah, Mas ke sana sekarang. Ya, In melirik X. Sudah dari tadi, X tak mengeluarkan sepatah kata pun yang membuat In jadi serba salah. Lebay, tapi kasihan juga sih.
In bingung harus bagaimana. Di sisi lain, In harus kerja dengan profesional. In yang dicuekin itu justru malah tambah cuek dong. In seketika mengambil dan mengeluarkan barang-barangnya dari dalam mobil, kemudian membawanya ke titik lokasi pemotretan. X seketika menyusul In, namun masih tanpa berkata-kata, dan duduk di bawah pohon, sembari memainkan HP-nya. Namun, masih sembari diam-diam mencuri-curi pandang pada In. In sendiri sedang sibuk memasang kamera lighting dan lain-lain. Setelah berhasil menyiapkan alat-alat foto, In berjalan ke tepi sungai, tepatnya ke arah jembatan. Sungai di bawah sana terlihat airnya besar. In melihat-lihat tempat-tempat di sekitar untuk pengambilan foto yang pas dan agar mendapatkan view yang bagus. Namun ketika In melewati jembatan, In tampak ragu-ragu. Namun In kembali berjalan meski jalannya terlihat pelan-pelan melewati jembatan bambu yang terlihat tampak reot itu. Nampaknya In berusaha hendak menyeberang ke jalan hutan yang ada di seberang sungai. Ya, mobil bos up dan down akhirnya datang. Namun, hingga saat langkah kaki In sampai di tengah jembatan, kriek. Wah, In, pure. Ya, In jatuh ke sungai dan terbawa arus. X, pure. Teriak bos up saat melihat X ikut menceburkan diri ke sungai. Up dan down seketika berlari menuju sungai. Bos, jangan ikut loncat. Lebih baik kita cari bantuan. Down, kamu di sini. Tunggu barang-barang. Biar Mas cari bantuan. Iya bos. Duh, In, Mister, kenapa pemotretan hari ini apes mulu? Udah digigit semut. In dan Mister X hanyut. Ya, di sungai sendiri X masih terbawa arus, tapi tak menemukan In. X panik jika terjadi apa-apa pada In, karena jika sampai terjadi sesuatu menimpa In, X akan menyalahkan dirinya sendiri. Itu karena jika saja X tak merencanakan pemotretan yang hanya modus ini, In tidak akan celaka. Ya, X masih menyalahkan dirinya sendiri, sembari tubuhnya yang juga terbawa arus. In, teriak X mencari In. In, kalau saja gue bisa nemuin lo dalam keadaan selamat, gue janji gue gak akan ngejar lo. Yang ngebuat lo risih sama gue janji gue akan bersikap sewajarnya. Gue janji. Dan hingga beberapa saat dari kejauhan, X melihat tubuh In tersangkut dan berpegangan tangkai pohon yang menjorong di pinggir sungai. Dan begitu In juga menyadari X datang, In tersenyum senang. X, In, tangkap tangan gue, awas. Ya, In pun mengulurkan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masih berpegangan tangkai pohon. Dan begitu X hampir sampai, wah, X! Seketika tangan In licin dan tak mampu memegang X dan X pun kembali lolos terbawa arus. In panik. X, tolong! Ya, In berteriak meminta tolong, hingga kemudian beberapa warga mulai datang. Namun bos up mencarinya di lokasi lain. In ditolong oleh warga sekitar dan begitu berhasil selamat, dan berdasarkan informasi warga, jika mendapat laporan dari bosnya yang meminta bantuan, In bekerja sama dengan warga menginformasikan jika In berhasil selamat. Lalu In dibantu warga menyusul bos up yang masih dalam pencarian X. Dan ketika dalam perjalanan, warga yang bersama In mendapat kabar penemuan X. In pun langsung menuju lokasi bersama warga. Dan begitu sampai, X, bos, tenang In, tenang. Warga masih berusaha mengambil jasadnya. Jasad? Wah, kalau kayak gitu kayaknya udah gak selamat. Bos, belum tentu, ucap warga di samping In saat melihat kondisi In tersangkut di batu dan tak sadarkan diri. Dan begitu tubuh X berhasil diangkat dan dibawa menuju ke tepi sungai, In seketika berlari menghampiri X, lalu membantu warga menepuk-nepuk perutnya. Namun X tetap tak bereaksi. Kok gak ada denyutnya? Dek, ucap warga yang membuat In dan bos up semakin panik. Coba nafas bantuan, buruan. Ya, In yang melihat seorang warga hendak memberi nafas buatan itu seketika berlari mendekati X dan minggir, biar saya. X, bangun X. X, maafin gue X. X, sorry, gue nyuekin lo. X, bangun X.
Asal lo tahu, kalau gue tuh sebenarnya. Mata X tiba-tiba terbuka. Kalau lo sebenarnya apain? Kalau lo sebenarnya suka gue? Dek. X, lo selamat. Lo kena prank. Kurang ngajar. Tau gitu gue biarin lo mampus sekalian, bangsat. Oh, In, tunggu. Ucap X saat In menonjok mukanya lalu kabur. Bubar, bubar, teriak warga. Bos, gue nyerah. Pemotretan batal. Blacklist dia dari studio kita. In, tunggu In. Ya, In pun menumpang motor warga dan kabur meninggalkan X berdua bersama bos Am. Sorry mister, saya sudah maklum dengan sikap In yang cuek. Tapi saya belum pernah melihat In semarah ini. Dek.